Yo guys, saya sudah berada di gate tempat saya terbang, dan ini Korean Air Garuda di sebelah sana ya. Di Garuda parkirnya sebelah sana. Begitulah suasana di ruang tunggu sebelum masuk ke dalam pesawat untuk selanjutnya melakukan penerbangan. Dan berikut adalah suasana di luar atau area bandara. Gambar diambil dari dalam pesawat menunggu untuk lepas landas menuju Korea Selatan. Ini adalah suasana kerja di kapal Tongbal, nelayan lokal Korea Selatan. Berikut suasana kerja di pabrik pembekuan. Ikan hasil tangkapan kapal yang akan diolah, dijadikan pakan di tambak ikan. Maaf kak, kalau di Korea melaut, perkiraan nyandar kapalnya berapa bulan? Kok suamiku sudah 4 bulan belum? Ada kabar? Tolong bantu jawab kak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merespon dari komentar Mbak siapa ini? Yang punya user J0810 sekian guys. Bertanya, maaf kak, kalau Korea laut perkiraan bisa nyandar kapal berapa bulan? Kok suamiku udah 4 bulan belum ada kabar ya, tolong bantu jawab kak, makasih. Oke, terima kasih sudah mampir, sudah komen di channel Didiopa. Jadi langsung jawab saja ya. Sebelumnya Mbak ini suaminya ini berangkat melalui program atau jalur mana? Karena ke Korea itu ada 2 jalur. Pertama itu ada G2G, yaitu government to government yang diadakan oleh pemerintah melalui BUMN BP2MI atau dulunya BP2TKI, BNP2TKI, mohon maaf. Nah, itu program G2G ke Korea Selatan. Di situ biasanya tergantung dapat kapalnya. Kalau melalui G2G ya tergantung dapat kapalnya. Cuman itu rata-rata berlayar itu kalau kapalnya dapat lokal itu maksimal paling 2 minggu sampai 1 bulan itu mendarat ataupun nyandar ke darat ya. Kalau mbaknya ini suaminya itu pergi ke Korea itu melalui P2P, itu biasanya itu dapatnya kapal besar dengan pelayaran yang tripnya lama juga, dari 1 sampai 6 bulan biasanya baru nyandar. Tergantung kapalnya juga, tergantung jenis kapalnya juga, jenis penangkapannya juga ya, itu mempengaruhi mbak. Ini mohon maaf banget, bukannya sedang membeda-bedakan, tapi ini transparansi saja. Didi jawab dengan sepengetahuan Didi saja di sana ya. Jadi seperti itu. Kalau misalkan tidak ada kabar ya bersabar lebih baik. Nah, kalau misalkan tidak mau berusaha menghubungi, kontak ke teman-temannya saja dulu mbak. Barangkali ada teman sepemberangkatan yang beda kapal gitu, atau mungkin ke instansi terkait. Kalau misalkan kayak BP2MI kan bisa ditanyakan di BP2MI datanya itu kemana ini orang gitu kan. Nah di situ ada, kalau misalkan lewat G2G itu ada kontak sajang, biasanya di SLC itu ada kontak sajang, atau kontrak kerja itu ada nomor kapal nomor telepon bos yang di Koreanya. Kalau di P2P Didi kurang tahu. Nah, kalau misalkan suami Mbak ini melalui P2P berarti mau tidak mau harus menghubungi ke PT yang bersangkutan yang awal suami Mbak itu mendaftar. Biasanya di situ masih ada keterkaitan. Coba saja kalau ada nomor handphone yang bisa dihubungi dari PT yang memberangkatkan, dihubungi dari situ. Ataupun kalau misalkan kalau tidak, satu lagi yaitu
ya tadi melalui media sosialnya teman-temannya. Kalau misalkan Mbak mempunyai otomatis kan mempunyai medsos ya sekarang ya. Kontak saja teman-temannya, barangkali ada kabar. Kalau misalkan ini Mbak bisa cantumkan kalau misalkan mau di review, maksudnya perjalanannya gitu. Masnya itu punya Facebook atau media sosial lain gitu kan, diketik aja di kolom komentar video ini ya, nanti dicoba cari tahu masnya gitu, atau barangkali tahu wilayah, misalkan daerah tempat kerjanya itu di mana gitu. Terus kalau misalkan ini nama kapalnya apa kayak gitu, Didi coba bukan sok tahu ya, akan Didi berusaha untuk mencari tahu gitu loh. Didi bantu sebisanya gitu loh, maksudnya mencari informasi ya, bukan apa-apa, mencari informasi kalau kapal tersebut jenis kapalnya apa, nama kapalnya apa, dan lama tripnya berapa bulan. Kalau trip itu biasanya bagaimana? Ini nggak menghubungi itu banyak faktor Mbak, banyak faktor ya. Pertama memang kendala sinyal di laut, tidak stabil atau tidak ada sama sekali. Yang kedua suami Mbak itu memegang alat telekomunikasi apa tidak gitu, atau diperbolehkan apa tidak menggunakan alat komunikasi gitu saat bekerja, maksudnya ketika bekerja atau istirahat bekerja begitu. Nah, jadi di situ pertanyaannya gitu loh. Kalau misalkan kapalnya yang memang tripnya lama, itu memang tidak bisa menghubungi karena pertama itu kendala di laut itu nggak ada sinyal. Yang kedua, kalau misalkan orang baru di Korea itu kadang kita minim informasi Mbak, jadi minim informasi, apalagi kalau misalkan ditempatkan di kapal yang tidak ada orang Indonesianya itu, jadi dia hanya membawa kartu Indonesia yang tidak bisa digunakan di sana gitu loh, kartu telepon Indonesia yang tidak bisa digunakan di sana, akhirnya ya mau tidak mau ya tidak bisa menghubungi kayak gitu. Paling nanti kalau di darat ada wifi gratis, mungkin itu bisa menggunakan sosmed ya. Itu kalau misalkan suaminya bagus secara pengetahuan media sosial dan telekomunikasinya ya. Tapi kalau misalkan mohon maaf ya, ada yang gaptek juga, tapi maksudnya gaptek itu dalam artian ya kurang upgrade lah. Yakin kalau misalkan secara teknologi, saya yakin kalau lulusan SMP minimal kan sudah tahu Facebook, sudah tahu caranya menggunakan wifi dan lain sebagainya gitu kan. Tapi kalau misalkan ya mungkin ada sih 1-2 orang yang memang tidak tahu sama sekali gitu loh, maksudnya hanya berangkat ke Korea dan minim informasi, jadi ya udahlah nanti sedapatnya gitu loh, nanya sama teman orang Indonesia, yang kalau kebetulan nggak ada orang Indonesianya itu susah Mbak. Nah gitu, jadi ya kita tarik pada kesimpulannya. Pertama, Mbak suaminya itu 4 bulan sebelumnya itu berangkat melalui program apa G2G apa P2P. Kalau G2G lewat negara, kalau P2P lewat PT. Berarti kalau misalkan lewat G2G Mbak, jalan satu-satunya yaitu menghubungi BP2MI ya. Nah, atau bisa melalui Instagram, Facebook atau TikTok dan lain sebagainya, media sosial, intinya media sosial yang berhubungan dengan akun suami Mbak ya, kalau punya. Nah, kalau misalkan nggak punya, bisa menghubungi customer service BP2MI untuk melakukan pelacakan. Itu kalau melalui G2G. Kalau melalui P2P, Mbak menghubungi kantor atau customer service perusahaan atau ya perusahaan tempat mendaftar suami Mbak untuk berangkat ke Korea Selatan. Kayak gitu saja Mbak, terima kasih. Kalau misalkan masih kurang ya, kalau misalkan masih kurang seperti yang disebutkan di awal, silakan cantumkan pertanyaan lagi di kolom komentar video ini. Terima kasih karena di hari ini mau ada persiapan untuk berangkat lagi ke Korea Selatan untuk tanggal 26. Ini tanggal 23 dibuat dan dibuat video langsung jawab Mbaknya. Semoga dengan adanya video ini terbantu, dan kalau misalkan masih butuh
bantuan atau juga pertanyaan ya, sekali lagi tinggalkan kolom komentar. Untuk yang teman-teman yang baru lihat video ini, jangan lupa subscribe videonya dan dukung channel Didiopa untuk bisa berbagi dengan sesama. Semoga video ini membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.